Halo guys, halo teman-teman YouTube, balik lagi ke channel Upkimia dan TPS-nya. Nah, kali ini sama seperti video-video sebelumnya ya. Kali ini saya masih membahas mengenai soal-soal apa saja yang wajib kalian tahu dan wajib kalian pelajari dalam menghadapi SNBT tahun 2023 ya. Nah, pada part 11 ini kita akan belajar mengenai bilangan dan pembagian bilangan. Nah, untuk video sebelumnya juga saya sudah membahas mengenai pembagian bilangan ya. Jadi ciri-ciri bilangan yang habis dibagi. Nah, pada soal simulasi SNBT tahun 2023 juga di sini ada dua soal yang keluar mengenai pembagian bilangan dan jenis-jenis bilangan ya. Di sini kan ada bilangan yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5. Kemudian di sini pertanyaan apakah itu bilangan prima? Berarti kamu harus tahu atau mengenal mengenai jenis-jenis soal bilangan dan pembagian bilangan. Nah, pada UTBK dari tahun 2009 sampai tahun 2022 juga hampir semuanya ya. Jadi di tiap tahun itu ada soal mengenai pembagian bilangan atau mengenai soal bilangannya ya. Nah, mari kita bahas untuk tipe-tipe soal apa saja yang sudah keluar di tahun 2019 sampai tahun 2022 ya. Nah, pada UTBK tahun 2019 ini ada soal mengenai bilangan atau pembagian bilangan yang soalnya berikut seperti ini ya. Jadi di sini ada bilangan prima P dan Q ya, berbeda dan lebih kecil dari 12. Jika selisih antara P dan Q tidak habis dibagi 4, maka nilai P plus Q yang mungkin adalah seperti kalian ketahui ya, syarat atau ciri suatu bilangan habis dibagi 4 ini untuk bilangan ratusan ya, karena ini kan bilangan satuan doang. Berarti kalau dibagi 4 gampang ya, berarti bilangannya 4, 8, 12 dan seterusnya ya. Itu kan bilangan yang habis dibagi 4. Tapi di sini kalau ciri-cirinya bilangan yang habis dibagi 4 bentuknya itu mungkin ratusan, puluhan ribu dan sebagainya ya. Ini syarat atau ciri bilangan yang habis dibagi 4. Kemudian bagi kalian yang belum tahu, bila syarat atau ciri bilangan prima itu, dia bilangan yang hanya mempunyai dua faktor saja, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Berarti 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya ya. Nah, dari pernyataan soal ini bisa kita ketahui bahwa kan tadi P itu lebih kecil dari 12 dan Q juga lebih kecil dari 12. Berarti kemungkinan P ataupun Q 2, 3, 5, 7, 11 ya. Baik P ataupun Q sama ya kemungkinannya ya. 2, 3, 5, 7 dan 11. Nah, di sini kan dia itu pengen selisih antara P dan Q tidak habis dibagi 4. Berarti selisih itu pengurangannya ya. Dan hasilnya dimutlakin ya. Nah, maka nilai P plus Q dan mungkin. Nah, ini lebih mudah kalau kita cek uji jawaban dari pernyataan 1, 2, 3, dan 4. Kita cek satu-satu ya. Nah, misalkan kita cek jawaban yang pertama. Katanya P plus Q itu sama dengan 7. Berarti P dan Q yang mungkin ketika dijumlahkan dapat 7 itu bisa P-nya 5, Q-nya 2 atau P-nya 2, Q-nya 5. Nah, di sini kan gak ada kemungkinan lain ya. Apalagi kalau 7 dan 11 gak mungkin ditambahin jadi 7 ya. Nah, kalau kita perhatikan 5 dan 2 dan 2 dan 5 ya, selisihnya itu sama aja dengan 3 ya. Nah, 3 ini tidak habis dibagi 4. Berarti yang pertama ini betul ya. Nah, kemudian kita cek jawaban yang kedua. Katanya P plus Q itu sama dengan 8. Berarti P plus Q yang mungkin itu bisa 5 tambah 3 atau 3 tambah 5. Nah, kalau kita cari selisihnya, ini selisihnya 2 ya. Nah, 2 juga ini tidak habis dibagi 4 ya. Berarti ini benar juga. Kita cek jawaban yang ketiga. Nah, di jawaban yang ketiga, P plus Q-nya katanya 9. Berarti bisa 7 tambah 2. Bisa juga 2 tambah 7 ya. Nah, kalau ini selisihnya 5. Nah, 5 juga itu tidak habis dibagi 4. Berarti ini benar ya. Nah, kemudian untuk yang keempat, dia menyebutkan P plus Q
sama dengan 10. Artinya bisa P sama Q-nya bisa 7 sama 3 atau 3 dan 7 ya. Berarti P-nya 7, Q-nya 3 atau P-nya 3, Q-nya 7. Ini kalau kita cari selisihnya itu selisihnya 4 ya. Nah, 4 ini habis dibagi 4. Nah, berarti jawaban yang benar katanya selisih P dan Q-nya tidak habis dibagi 4, maka nilai P dan P plus Q yang mungkin itu jawabannya 1, 2, 3. Berarti optionnya yang A ya. Nah, kemudian untuk soal pada UTBK tahun 2020, dia menyebutkan jika P ada bilangan yang habis dibagi 7 dan nilainya lebih besar dari 17 dan kurang dari 25. Sedangkan Q adalah bilangan ganjil yang nilainya antara 19 dan 23. Maka pernyataan yang tepat, yang mana ya? Nah, ini kan ada syarat atau ciri bilangan yang habis dibagi 7. Cuma ini kan angkanya cuma puluhan atau satuan ya. Berarti bisa kita nalar ya. 7 kan berarti yang habis dibagi 7 itu bisa 7, bisa 14, bisa 21 ya. Nah, ini kalau ciri-cirinya angkanya sudah ratusan atau ribuan dan seterusnya ya. Nah, kalau untuk angka bilangan ganjil, itu ciri-cirinya bilangannya itu tidak habis dibagi 2. Berarti 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya ya. Mungkin untuk bilangan ganjil, kalian semua udah pada tahu ya. Nah, kemudian dari soal ini berarti kita punya informasi P ini kurang dari 25 tapi lebih besar daripada 17 dan habis dibagi 7. Nah, bilangan yang habis dibagi 7 untuk angka satuan dan puluhan itu bisa kita manualin ya. Jadi 7, 14, 21, 28, 35 dan seterusnya. Oh, berarti yang di antara 17 sampai 25 dia itu nilai P-nya sama dengan 21 ya. Nah, kemudian untuk Q-nya katanya antara 19 dan 23, 19 sampai 23 dan merupakan angka ganjil. Berarti kemungkinannya Q-nya hanya 21 ya. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa P itu sama dengan Q ya. Berarti P sama dengan Q. Jadi opsi jawaban yang benar itu yang C. Nah, pada soal UTBK tahun 2021, di sini ada soal bahwa FPB faktor persekutuan terbesar setiap dua bilangan antara bilangan asli PQ dan R, PQR dan R ya, adalah 1. Jika Q kali R sama dengan 12, kemudian P tambah R sama dengan 2Q, dan nilai Q itu kurang dari 10, maka pernyataan yang benar. Ini harus dicek satu-satu ya pilihannya. Berarti dari informasi ini kita akan cari nilai P, Q, dan R yang mungkin. Nah, di sini basic yang harus kamu ketahui, ini dari SMP juga sudah ada ya, bahwa FPB itu diperoleh dari perkalian semua faktor prima dengan pangkat terkecil. Sedangkan KPK diperoleh dari perkalian semua faktor prima dengan pangkat terbesar. Nah, contohnya misalkan ada 24. 24 itu kan sama aja 8 dikali 3. Atau 2 pangkat 3 dikali 3 ya. Sedangkan 27 itu kan sama aja 3 kali 3 kali 3 atau 3 pangkat 3 ya. Sedangkan 18 itu sama dengan 2 dikali 9 ya, atau 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, dari sini kalau FPB ini berarti diperoleh dari perkalian semua faktor prima dengan pangkat terkecil. Kita lihat yang samanya nih. Yang samanya semuanya ada 3-nya ya. Nah, pangkat terkecilnya itu 3 pangkat 1. Berarti FPB-nya itu 3. Nah, sedangkan kalau KPK diperoleh dari perkalian semua faktor prima dengan pangkat terbesar. Nah, ini kan ada angka 2 dan angka 3. 2-nya 2 pangkat 3, berarti 2 pangkat 3 masuk. 3 juga masuk. Ini 3 pangkat 3. Ini 2, ini 3 pangkat 2. Berarti kan 2-nya kita pakai yang 2 pangkat 3 yang pangkatnya terbesar. Kemudian 3-nya kita pakai 3 pangkat 3 dari bilangan yang terbesar ya. Berarti KPK-nya ini sama aja dengan 216. Nah, balik lagi ke soal ini.
Nah, dari sini katanya Q-nya itu kurang dari 10. Nah, sedangkan Q kali R itu hasilnya 12. Berarti ini kemungkinan-kemungkinan dari nilai Q dan R. Kalau kemungkinan pertama ini salah. Kenapa? Karena nilai Q-nya harus kurang dari 10. Sedangkan ini dapat 12 ya. Sedangkan yang kemungkinan ketiga ini juga salah. Karena kalau Q-nya 6, R-nya 2 atau Q-nya 2, R-nya 6, ini didapat FPB-nya 2. Sedangkan dia hanya minta FPB-nya 1 ya. Nah, kalau kemungkinan yang kedua ini Q-nya 3, R-nya 4 atau Q-nya 4, R-nya 3, ini didapat FPB-nya 1. Nah, kemudian dari sini, dari data selanjutnya, bahwa P plus R itu sama dengan 2Q. Kita substitusikan aja. Kalau misalkan P-nya 3, Q-nya 4, disubstitusikan ke sini, berarti P-nya diganti dengan 3 ya. Q-nya kita ganti dengan 4. Berarti R-nya didapat 8 dikurangi 3, hasil 5 ya. Kemudian kalau P-nya 4, Q-nya 3, berarti P-nya 4, Q-nya 3. Berarti didapat R-nya 6 dikurangi 4, didapat hasilnya 2 ya. Nah, untuk yang kemungkinan yang di bawah ini, dia salah ya. Karena kalau misalkan P-nya 4, kan dia menyebutkan jika setiap dua bilangan hanya FPB-nya 1. Berarti kalau P-nya 4, R-nya 2, berarti dapat FPB-nya 2 ya. Nah, dimintakan tiap dua bilangan FPB-nya 1. Berarti ini salah. Nah, berarti kemungkinan yang benar P-nya 3, Q-nya 4, R-nya 5. Karena 3 dan 4 FPB-nya 1. 3 dan 5 FPB-nya 1. 4 dan 3 FPB-nya 1. 4 dan 5 juga FPB-nya 1. Berarti didapat ini nilai P-nya 3, Q-nya 4, dan R-nya 5. Nah, tinggal kita uji pernyataan yang benar di sini. Nah, yang pertama katanya jumlah ketiga bilangan adalah ganjil. Berarti kita jumlahkan semua nih. 3 tambah 4 tambah 5. Hasilnya berarti ini 12 ya. Dia katanya ganjil. Ini salah ya, harusnya dia genap. Yang kedua, jumlah dua bilangan terkecil adalah ganjil. Berarti bilangan terkecil itu 3 ditambah 4 ya. Sama dengan 7. Berarti benar ganjil ya. Kemudian yang ketiga, dia menyebutkan hasil kali ketiga bilangan terkecil. Berarti hasil kali ketiga bilangannya tuh. Berarti kan ini 3 dikali 4 dikali 5, hasilnya 60 ya. Berarti ini salah. Yang keempat, jumlah dua bilangan terbesar. Berarti dua bilangan terbesarnya 4 ditambah 5. Katanya lebih besar daripada 2 kali bilangan terkecil. 2 dikali bilangan terkecil itu 3. Berarti 9 dengan 6 lebih besar 9 ya. Berarti yang ini benar. Berarti jawaban yang benar itu 2 dan 4. Nah, pada soal UTBK tahun 2022, di sini ada soal akan dibuat dua angka bilangan ya, lebih besar dari 10. Ini ada unsur penyusunnya angka 0, 2, 3, 5, 7. Dan angkanya itu harus berbeda ya. Nah, kemudian ini kemungkinan pilihan jawabannya nih. Minta dicek satu-satu manakah pernyataan yang bernilai benar. Nah, kalau kita ingat ini mengenai bilangan prima, bilangan yang mempunyai dua faktor saja ya. 1 dan bilangan itu sendiri. Sedangkan syarat atau ciri dia bisa dibagi 5 atau kelipatan 5. Belakangnya 0 atau 5. Ini pengetahuan pendukung untuk menjawab soal ini ya. Dan juga kita harus menggunakan logika kita di sini. Pernyataan pertama, jumlah terbesar kedua bilangan yang mungkin dibentuk merupakan kelipatan 5. Berarti
dia minta kemungkinan dua angka dengan jumlah terbesar apakah kelipatan dari 5. Nah, berarti kalau dia minta angka terbesar, angka puluhannya kita ambil yang angka terbesar ya, 7. Yang ini 5. Kemudian karena dia tidak boleh berulang, berarti angka satuan untuk 7, berarti angka ketiga terbesar 3 ya, berarti ini 7 3. Kemudian yang 5 angka yang terbesar berikutnya berarti 2 ya. Nah, kalau kita jumlahkan ini hasilnya sama dengan 125. Nah, ini benar ya. 125 merupakan kelipatan 5 ya. Berarti pernyataan pertama benar. Pernyataan keduanya, jumlah terkecil kedua bilangan yang mungkin dibentuk. Berarti kita ambil 2 buah angka terkecilnya ya. Berarti kalau kita ambil 0 ini gak mungkin ya. Karena kan dia pengen lebih dari 10 ya. Berarti kita ambil 2 dan juga kita ambil 3 angka puluhannya. Supaya membentuk 2 buah angka puluhan terkecil. Kemudian angka pendamping satuan untuk 2 itu kita pilih 0. Angka terkecil ya. Kemudian untuk pendamping 3-nya ini kan 0 udah kepake. 2 udah kepake, 3 udah kepake, berarti ini 5 ya. Berarti kalau kita jumlahkan, ini didapat 55 ya. Nah, ini juga benar. Dia kurang dari 60, kurang dari 60 ya. Nah, kemudian terdapat sepasang bilangan prima. Nah, berarti kita cek nih. Kira-kira bilangan prima apa saja yang dapat dibentuk dari angka 0, 2, 3, 5, 7. Angka puluhan yang dapat dibentuknya ya. 23 ini kan merupakan bilangan prima juga ya. Kemudian bisa juga dia 37. Ini juga merupakan bilangan prima. Bisa juga 53. Dan bisa juga 73 ya. Ini merupakan bilangan prima. Katanya dia cuma sepasang. Ternyata ini bisa lebih dari sepasang ya, berarti salah ya. Ini lebih dari sepasang ya. Kemudian selisih terkecil kedua bilangan yang mungkin dibentuk merupakan kelipatan 2. Berarti selisih kecil kedua bilangan yang mungkin dibentuk. Nah, selisih terkecil kedua bilangan terbentuk ini bisa 30 dengan 27 ya. Ini kan selisih yang mungkin dibentuk. Berarti ini dapat hasilnya 3 ya. Nah, 3 ini bukan merupakan kelipatan 3 ya. Oh, sorry. 3 ini bukan merupakan kelipatan 2. Bukan kelipatan 2. Berarti jawaban yang benar cuma 1 dan 2 atau ada 2 jawaban yang benar. Berarti opsi jawabannya itu yang C ya. Kemudian setelah mempelajari hal-hal mengenai bilangan dan pembagian bilangan yang tadi, kalian bisa mengerjakan latihan soal di bawah ini ya. Nah, nanti kalau kalian sudah menemukan jawabannya, kalian bisa jawab di kolom komentar ya.